Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat dai sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah sudah ada di hadapan kita Ustadz Nurdin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin yang pertama bisa diceritakan sejarah berdirinya pesantren Hidayatullah di Kupang ini. Ya. Alhamdulillah, untuk sejarah berdirinya Hidayatullah Kupang tidak terlepas dari beberapa santri Hidayatullah Surabaya di era akhir 80-an dan awal 90-an yang ditugaskan dari Hidayatullah Surabaya untuk merintis Hidayatullah Kupang. Di antara beberapa santri itu adalah Ustadz Abdul Azam, kemudian ada Ustadz Budi, ada Ustadz Nur Ngalim, dan beberapa ustadz-ustadz lainnya. Waktu awal masuk Kupang, teman-teman atau para santri awal ini ya, Ustadz Azam dengan beberapa ustadz-ustadz lain, mukimnya itu di kota Kupang, tepatnya di Maleset, Namosain. Dan waktu itu yang dilakukan itu banyak bersilaturahim. Nah, dari silaturahim itulah kemudian bertemu dengan salah satu jamaah yang juga masih aktif anggota kepolisian, namanya almarhum Mamang Derang. Nah, dari situlah kemudian beliau menawarkan bahwa ada tanah saya tapi jauh dari kota Kupang. Tempatnya itu di Batakte, di tempat kita yang sekarang ini. Tapi yang awalnya itu di Putri. Kalau ini kan kampus Putra. Nah, kemudian waktu itu setelah mendapatkan tanah di kampus Putri itu, disitulah mulai Ustadz Azam untuk merintis, ya, membabat hutan, kemudian bersilaturahim dengan beberapa tokoh Bugis dan juga Jawa. Dari silaturahim itulah kemudian mulai membangun asrama santri. Ya, kita kenal dengan Gubuk Reot awalnya. Ya, disitulah Ustadz Azam dengan beberapa santri awal yang berjumlah sekitar belasan orang itu kemudian mulai untuk beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan kepesantrenan. Baik, alhamdulillah. Ya. Kupang ini kan daerah Muslim minoritas ya. Ya. Bagaimana kok bisa Hidayatullah bisa eksis di tempat ini? Bagaimana ceritanya? Ya, jadi ceritanya itu memang semenjak awal didirikan pesantren di sini, dan ketika kami nyantri tahun 97 itu memang suasana Batakte ini masih sangat sama seperti suasana di kampung saya. Ya, jadi keakraban dengan masyarakat itu luar biasa, dan dari situlah kultur-kultur dasar yang dibangun di masyarakat kita itu yang kita kembangkan. Ya, sehingga ketika kita ada orang meninggal di kampung ini ya kita takziah ke sana, kemudian dari pesantren juga ada sembako kita bawa ke rumah duka dan seterusnya. Nah, kemudian ketika ada Idul Kurban, bahkan pengadaan hewan kurban pun kita upayakan maksimal itu pengadaannya itu dari sekitar sini. Ya, jadi dari sisi ekonomi masyarakat ya kita bantu. Kemudian ketika berkurban ada daging-daging kurban yang kita hadiahkan kepada tetangga kita yang notabene non muslim, bahkan ke beberapa pendeta juga kita salurkan hewan kurban ya sebagai bagian dari hadiah yang kita berikan kepada mereka. Dari situlah terbangun suasana kehidupan yang harmonis antara pesantren dengan masyarakat di sekitar. Alhamdulillah. Iya. Kemudian di tempat ini selama berinteraksi dengan masyarakat, ya, bisa diceritakan bagaimana itu kok bisa akrab dengan? Iya, Masya Allah. Jadi berawal ketika saya nyantri tahun 97 itu belum ada madrasah aliyah. Sementara saya nyantri itu kan tamat sanawiyah. Nah, harapan ke sini itu bisa lanjut ke madrasah aliyah. Ternyata sampai di sini belum ada madrasah aliyah. Akhirnya saya setahun kemudian, tahun 98 tepatnya, saya disekolahkan ke SMA Negeri 1 Kupang Barat yang berjarak kurang lebih 500 meter lah dari kampus kita. Nah, disitulah kemudian saya mulai berinteraksi dengan teman-teman saya di
sekolah yang kebanyakan teman-teman saya itu adalah tamatan-tamatan SMP yang ada di kampung ini. Nah, dari situlah kemudian saling mengenal, saling apa namanya, ya saling beraktivitas ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat itu kita sama-sama. Nah, mulai dari situ kemudian teman-teman saya yang di SMA itu yang sekarang sudah ada yang jadi pendeta, bahkan jadi tentara, jadi polisi, bahkan ada jadi ketua pemuda di kampung ini, itu sudah sangat akrab. Ya, nah dari situ sebenarnya ceritanya itu. Kemudian terkait dengan Islam ini, seperti apa Ustaz tanggapan mereka? Ya, jadi tanggapan kalau beberapa pendeta yang ada di Batak T ini ya, misalkan ini Pak Pendeta dari Gereja El Roy Batak T ya, Pak Isa, kemudian dari Pak Abjena, ya itu luar biasa ya, karena itu kita dengar langsung dari cerita-cerita beliau bahwa keberadaan kita di sini malah justru tidak seperti yang dibayangkan tentang Islam. Ya, dan kita mengusung Islam rahmatan lil alamin, dan kita bangun silaturahim itu ya, kita saling berkunjung, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan di kecamatan kita diundang, kita hadir, termasuk dalam hal dialog-dialog keagamaan. Ya, baru saja awal bulan Agustus kemarin kita diundang dari kecamatan untuk dialog tentang keagamaan. Ya, dan disitulah beberapa pendeta itu menyampaikan bahwa kami dengan pesantren ini sudah tidak ada sekat ya seperti itu dalam hal hubungan ya sosial kemasyarakatan itu. Ya, dan itulah yang kita harapkan. Kembali ke pondok kita Ustaz. Ya. Berapa jumlah santri seluruhnya putra-putri? Kalau santri kita yang sekarang mukim ini ada 100 ya, ada 100. Iya. Alhamdulillah. Ya, ada 100 santri itu putra dan putri. Asalnya Ustaz, mereka kalau asalnya dari berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Ada dari Kota Kupang, ada dari Kabupaten Kupang juga ada. Rotendao, kemudian ada dari Flores Timur, dari Alor, dari TTU, TTS itu ada semua, termasuk dari Sumba, dari Flores juga ada. Iya, jadi dari seluruh wilayah NTT. Tentu selama perjalanan mendidik anak-anak santri ini juga ada prestasi yang diraih. Apa saja prestasinya yang sudah diraih? Iya. Kalau yang terbaru ini alhamdulillah santri kita ini juara 1 untuk mata pelajaran matematika KSM tingkat provinsi. Dan insya Allah awal September ini akan bersaing di tingkat nasional di Kendari ya, di Sulawesi Tenggara. Ya. Nanti kita kasih satu ustadz kita di sana, nanti bisa silaturahim insya Allah. Itu yang terbaru. Kalau lahannya luas lahan dan kronologi mendapatkan lahannya. Iya. Kalau luas lahan yang di Putra ini ada 5 hektar. Awalnya itu 7,5 ya. 7,5 hektar, tapi karena proses sertifikasinya itu terlambat, setelah diukur dari pertanahan itu ternyata hanya 5 hektar yang sudah disertifikat. Kemudian di Putri itu kurang lebih 1 hektar, ya 1,5 hektar ya, 1,5 hektar ya. Ya, karena yang di kampus pertama yang sebelah kanan jalan kalau dari sini itu ada 6.000 meter persegi, kemudian di depannya itu ada 1 hektar, ya jadi 1 hektar lebih ya, 1 hektar 6.000 meter persegi. Nah, kemudian kronologis untuk mendapatkan tanah itu, kalau yang di Putri yang lahan pertama Ustadz Azam merintis itu memang murni itu dibeli ya dari almarhum Pak Mamang Derang ini. Ya, kemudian yang di depannya yang dipakai lahan tahfiz itu diwakafkan oleh Pak Haji Latif yang beliau pengusaha di Kupang ini dari Bone, dari Bugis. Kemudian di kampus Putra ini dari Pak Haji Gufroni. Ya, beliau ini pengusaha dari Padang. Dan beliau memang eksis berusaha punya beberapa usaha ekonomi yang ada di Kota Kupang dan di beberapa kabupaten di NTT ini. Dan sekarang beliau memang mukimnya di Jakarta
dan beliau juga sudah bangun pesantren Al-Madinah kalau tidak salah ya, di Kabupaten Solok. Dan Ustadz Azam yang dulu merintis di sini sekarang ada di sana menangani pesantren beliau gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau alumninya Ustaz, kiprahnya di masyarakat seperti apa sih? Ya, jadi alumni kita ini Masya Allah luar biasa ya. Ada yang jadi ada yang jadi kepala desa, ada yang perangkat desa, kemudian ada yang sudah jadi anggota TNI, Polri, kemudian ada beberapa yang memang pengusaha ya, pengusaha. Nah, kemudian yang tadi itu jalur beasiswa kita langsung kuliahkan ke PTH itu, alhamdulillah ada yang ditugaskan lagi ke Kupang, ada yang ditugaskan ke tempat-tempat lain. Nah, kemudian ada kerjasama antara pondok pesantren dengan pihak Kementerian Agama tentang program beasiswa Kemenak. Jadi alumni Madrasah Aliyah kita itu ada beberapa yang direkomendasikan kuliah di perguruan tinggi program beasiswa Kemenak itu. Ya, dan setelah selesai kuliah ditugaskan kembali ke pondok kita. Itu juga berarti menandai bahwa kerjasama pesantren dengan instansi pemerintah cukup bagus. Baik. Terakhir Ustaz, apa harapan Ustaz ini untuk perkembangan pesantren ke depan? Mudah-mudahan kami di Hidayatullah Kupang, Nusa Tenggara Timur ini senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas amanah yang begini berat dalam rangka untuk mengizharkan ajaran-ajaran tauhid di bumi Loba Morata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Demikian sahabat dai sekalian, bincang kita dengan Ustaz Nurdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.